I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Ya Mas, sudah mempersilahkan kami untuk mewawancarai Mas. Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen untuk mewawancarai beberapa UMKM di Jogja, khususnya usaha yang sebenarnya ini usahanya apa ya Mas ya? Dan mie ayam di tulang empat. Latar belakang dirinya usaha ini Mas gimana sih? Aku sih yang mengalir aja sih. Kan memang sebelum punya usaha beliau kan ikut orang. Kerja di orang di bakso bisa mandiri gitu. Juga sendiri. Udah berapa lama Mas? Belum lama Mbak. Dari tahun kalau beliau dari bangun ini 2003. Tapi kalau mulai itu juga jual dari 2004. Sampai sekarang. Karena kalau dulu cuma emperan-emperan di toko aja gitu. Dan depan berarti juga ya? Apa ini sama ini. Kalau taman siswa cabang kedua. Oh, berarti ada berapa cabang Mas? Cuma 4. Ada yang pertama di mana? Di Klaten tahun 2004. Terus setelah ini 2008. Kalau yang Bandara 2011. Sama yang di Solo kemarin. Jakarta. Solo Madura. Ada rencana mau nambah cabang lagi Mas? Ada cuma Di sini karyawannya itu ada berapa Mas? 15. Sebelum pandemi itu 25. Ada kendala nggak sewaktu menjalani usaha ini? Kembalinya kalau mahasiswa liburan. Iya, itu yang kemarin kan masuk udah berapa bulan-bulan kemarin. Kendala-kendala lain. Kalau untuk modal awal Mas itu berapa dulu? Bapak, bukan bapak. Iya. Saya kan cuma karyawan. Iya. Modal awal bapak juga kurang tahu. Berapa sih zaman dulu itu? Warungnya dulu kan kecil pertama. Paling 15 sampai 20 paling. Sekarang omsetnya Mas per bulan itu bisa sampai berapa? Berapa cabang? Satu Satu atau aja, satu cabangnya kira-kira. ini per bulan paling 200-300. Gimana cara Mas manage keuangan untuk gaji karyawan? Kalau itu biasanya dari 4 cabang itu dibilang. Ya kan per hari itu kan uang ngumpul di Klaten, setoran rumah baru tiap hari. Jadi per bulan belanja apa aja, dari berapa gitu kan. Baru ada lebih baru. Jadi pada itu karyawan dulu, bosnya belakang. Bapak bosnya belakangan dari yang penting karyawan itu sama bahan-bahan. Gaji karyawan itu per bulan ini berapa? Macam-macam. Paling rendah 3. Untuk posisi atau gimana? Polisi lama juga. Ya, standar 3. Oh, iya. Kualifikasi Mas waktu merekrut karyawan Kalau di sini nggak ada istilahnya apa yang resmi itu di PT. Jadi kalau sini keluargaan aja. Tapi Nia bekerja keras. Bahkan banyak yang kemarin-kemarin karyawan kita anak jalan. Banyak. Mas ada yang bekerja? Ini ada bahkan banyak. Ya maksudnya maaf yang terus yang penting kerja. Ya mau. Mau kerja belum bulat. Terus cara pemasaran baksonya ini apakah dari itu dulu? Iya paling ya. Kalau online bisa ada pakai Shopee kayak Shopee, apa namanya Shopee? ya sama. Shopee, Grab, Gojek ada. Di Map juga saya kan dapetnya dari Map.
banyak penghasilan dari yang langsung ini apa dari langsung kan paling berapa 5 juta per bulan? per hari. Oh, per hari besar itu Mas. Kalau yang langsung 15 20-an yang abang sini aja. Kalau yang lain lebih serem. Klaten itu lebih serem, kalau weekend kayak gini bisa tembus 50. Tapi online-nya nggak jalan cuma nggak jalan. Berarti jarang dikontrol yang mana juga Bang? Jarang dilihat Sama bosnya itu di Wonogiri Mbak, jadi per cabang udah loss-nya orang-orang tangan orang per cabang. Itu tahunnya beres. terus tipsnya Mas nih bagi kami mahasiswa yang ingin usaha atau apa tipsnya? Yang jelas modal. Iya. Yang jelas soal modal. Berarti nggak ada tuh ya yang namanya modal segitu besar itu nggak ada gitu ya? Kadang kan ada sih yang Iya. Susah Mbak kalau saya aja karyawan ya. Punya usaha gitu. Saya enggak. Serius. Saya punya martabat. berarti Mas dari gaji ini mengelola usaha. Saya punya martabat. Ya bukannya enggak cukup, tapi ya kurang aja. Biasanya berusaha. Jadi kalau sejauh ini pengalaman saya di usaha itu ya punya kualitas modal juga pasti lah ya. Terus manajemen juga ya. Apalagi ini 3 bulan 4 bulan ini saya ngerasain banget UMKM itu hancur. Nggak tahu perekonomian nggak bergerak aja sih. Karena libur juga kan. Agak lama jadi lebaran haji itu lah pulangnya. Omset saja martabak lagi sini nggak terasa banget. Jadi agak mending. Kalau kemarin parah banget. Dan makan siang aja depan berapa meja. Nggak tahu kenapa ini. Rame ya, Ya lumayan. di luar juga ada rame banget. Kalau tadi banyak jam 12-an itu saya nggak bisa. Karena tadi dibilangnya jam 12 itu langsung Ramai banget. Kalau depan mungkin, kalau belakang tapi nggak. Soalnya nggak mungkin agak terus gimana caranya mereka mengkonsumsi nggak bisa tinggi ada jadi bapak itu kan punya kandang, punya penggemukan sendiri. Itu di Wonogiri bapak itu punya stok. Kalau sebelum pandemi 200-an sapi, jadi sekarang paling 100-an. Jadi itu nomornya sama bapak. Tanggal sekian, ke Klaten. Di Klaten kita ada begini, pemotongan sendiri, produksi sendiri. Mereka bikin bakso di Klatennya juga. Jadi di sini udah bikin Ya tinggal sini atau kembali. Dan itu ada timnya sini. tim dari Ya bapak punya orang sendiri yang eksekusi, ngolah, sampai jadi itu ada sendiri. sebelumnya tadi siapa Pak namanya yang ini yang usaha ini? Namanya bapak Patik. Ya sesuai di Kalau Mas tahu nggak ini berapa lama modalnya? kalau ini takut cepat. Kalau kuliner itu cepat. Serius, kita nggak perlu membuktikan asal kuliner cepat. Ya kalau waktu kayak gini sih modalnya kecil banget. Tapi kalau mau ada modal usaha, cepat aja. Itu dulu awal-awalnya itu depan itu ya. Ya awal bapak itu di angkatan rumah. Terus nekat punya warung dulu. Bang, Mas udah di sini udah berapa lama? kalau saya 2011 sudah. Tapi udah bisa jadi tangan kanan. Juga sih Kak, ya gimana ya? 2011 saya di sini sampai sekarang 12 tahun. Kalau bapak umur saya itu dari 2008. Ada semua orang cuma lagi sakit. Bantu. Saya jadi bareng-bareng. Kalau dari cabang kan sudah ada.
semuanya itu Cuma ada itu. cuma sarannya belum. Berusaha. Iya. Ini serius sama bercanda ini? Ya serius ada di video. Yang penting berusaha itu yakin menguasai produk. Kalau mau untung apa kurang dikit, Untuk banyak. yang banyak bisa. Kalau itu di loh. Terus batagor. Kalau bisa sih usaha yang tidak ada hitungan, jadi misalkan kilo per biji 500. Kalau orang beli 5 pun harus 10. Iya. Iya kan? Ini seperti aja kan kayak batagor itu kan juga itu Iya. Iya. kita asal. Kalau takut juga sama aja ada karyawan. Dia punya usaha juga gitu. Jadi kerja di sini. Punya usaha. Kalau pagi bikin adonan. Tapi nanti jadi jam 11 sampai jam 12 anak buahnya buka. Sama kayak saya bilang makan. Itu ada yang jualan. Pinter banget. Yang nggak pintar. Ya pinter Kalau tuh. nggak nekat itu, kalau di sini gaji saya itu main besar. Orang lama juga. Lumayan. Pengen mandiri aja. Karena kan kalau di Jogja ini untuk kerja di perusahaan Jogjanya kan sedikit ya. Di sini lebih ke bangun usaha sendiri. Iya, penting itu sih. Walaupun ibaratnya bahasa orang Jawa itu nutri receh, jangan berapa. Ambil receh juga kurang dari 5.000. Terus ada juga ex karyawan semua kan sekarang udah di pabrik. Bisa berarti dia nggak banyak bersih ya. Sendiri. Kalau mau usaha itu yang penting yakin aja. Ya, nenek kan sama nenek kan itu. Anak-anak kan berit. Lagi ini musimnya lagi kayak gini. Kan lagi semua. Jadi kalau bahan bakunya ini harga baksonya nggak ikut naik. Kalau ini, kalau ini enggak. Yang paling mahal itu kayak gini. Kita kan udah itu kita kan beli. Ini kalau beli bisa kayak gini. Kita Tapi kan nggak seterusnya sapi itu tetap beranak terus kan. kalau bapak itu enggak berani beli. Cara kurang 3 bulan, 4 bulan, kan Dari masih anak-anak dirawatnya kayak gitu kan itu. paling tahu gitu kan tahun-tahun. Akhirnya di Merapi, di daerah Merapi kan murah-murah. Dalam Boyolali, Sleman, Merapi murah. Jadi kita jadi murah-murah. Ya kalau jadi kami di sini dari mahasiswa Universitas Mahasiswa Prodi Jurusan Manajemen ingin mewawancarai beberapa UKM di Jogja, khususnya ibu kami tertarik banget gitu kan. Ya sebelumnya ini nama usahanya apa ya Bu? Ganes. Tadinya happiness, tapi waktu kita ngurus kaki disarankan untuk ganti karena nama happy itu sudah umum. Daripada nanti nggak lolos, mendingan kita ganti. Akhirnya saya konsultasi sama suami, ya happy-nya diganti juga. Itu ada artinya. Iya, apa itu? Ganes itu Nes aslinya nama saya Nuni Endang Septiana, tapi disingkat. Kalau dulu kan pakai nama happiness, anak-anak suami berharap saya melakukan semua ini dengan happy, dengan senang. Sebagai doa gitu ya. Ya, semacam itu. Terus akhirnya karena mengurus haki, jadi ganti di Ganes. Iya. Aku punya anak cewek juga menyandang namaku semua. Ada nesnya semua. Jadi di situ tertulis 3 nes, berharap ini nanti usaha bisa untuk dipakai anak. Oh, gitu. Berarti inspirasi dari ibu ya. Ya. Latar belakang ibu membuat usaha ini tuh gitu loh. Latar Tadi belakangnya. iseng-iseng berhadiah gara-gara ngambek. Akhirnya karena saya juga suka camilan dari dia, saya cerita ya, saya bersih-bersih rumah, di depan ada yang saya suruh
lagi ya, modalku 250.000. Saya waktu itu beli 5 bal. Satu bal itu beratnya 500 gram. Nah, terus saya timbang waktu yang sebenarnya nggak tak timbang sih. Satu plastik aku pakai ukuran 0,5 yang setengah kilo. Itu isinya dulu bisa 12 biji. Aku dulu sistem modelnya hitung per biji. 12 karena harga dari saya masih 2.000 dan saya coba, alhamdulillah setelah itu diklat juga saya lebih banyak bisa memperlebar jaringan ke kanan kiri. Tadinya 50 tempat ya yang bisa saya titikkan Di daerah sini, dekat-dekat sini saja. jauh Iya. sampai Monjali, sampai Tajem, sampai Bantul, ya pokoknya masih Jogja. Terus sampai Jalan Wonosari itu, tapi pas ada pandemi itu tinggal 10 dari 50 tempat, tinggal 10 tempat yang bisa aku titipin. Mereka yang lain nolak gitu. Bukan nolak, jadi ada yang benar-benar belum tinggal benar, ada yang masih buka tapi dia belum bisa menerima titipan karena dia punya rasa nggak enak sama kita, takut nggak laku atau gimana. Dianya pun juga masih membangun awal lagi kan. Akhirnya udah, alhamdulillah punya suami, punya anak, masih dukungan gitu kan. Dan kita coba terus, sekarang sudah 25 tempat lagi. Alhamdulillah. Jadi saya tetap nyimpen nomor-nomor orang-orang itu, saya cek lagi terus setiap ada diklat, setiap ada pelatihan, saya menyempatkan banyak kenalannya, sambil nanya-nanya usahanya apa. Alhamdulillah teman-teman sendiri dari UKM ada yang mau dititipin. Ya. Nah, ini berdirinya sejak tahun berapa gitu? 2017. 2017 Ibu awal. Iya, awal aku mulai. Terus tadi Ibu modalnya kan 250 kan? Nah, Balik modalnya lagi tuh berapa lama? langsung mbak. Langsung. Alhamdulillah. Oh iya kan, naruhnya tadi di beberapa tempat ya langsung. Iya. Di sini aja dia seminggu, dulu bukan seminggu, 5 hari sekali. Itu bisa 50 bungkus. Bisa 50 bungkus kali 2.000. Ya, ya kali 2.000. Itu kan belum, ini kan baru satu tempat. Iya, baru satu belum tempat. yang lain. Alhamdulillah nggak nyampe seminggu udah banyak. Iya sih, karena itu per bal kita bungkus-bungkus lagi jadi lucuan. Iya, betul. awalnya. Terus bagaimana Ibu memproduksinya? Kan Ibu tadi ngambil ada sebagiannya dari produsennya, gitu Ya, kan? awalnya memang aku ngambil master, terus karena saya nanya kan konsultasi, kalau itu kan hitungannya kayak reseller. Iya. Akhirnya saya coba beli yang mentah. Mentah terus Nah, aku coba goreng sendiri. Ternyata susah goreng kerupuk kayak gitu, kayak goreng kerupuk Palembang tuh loh. Nah, terus akhirnya saya ya sedikit bagi-bagi rezeki juga, saya minta tolong orang gorengin. di sekitar sini. Enggak, daerah Bantul. Daerah Bantul tak gorengin, tapi cuma sebentar karena dia juga kebetulan punya cucu jadi stok. Terus akhirnya bapaknya kontak temennya itu, kalau misalnya bojoku numpang gorengin di kamu bisa nggak? Ya nggak apa-apa, kayak dulu lagi aja, yang penting mbak Nini taunya terima bersih. Iya, betul. Nah, jadi bisa dibilang aku udah plus ongkos lah. Ya, terus akhirnya aku mulai seperti itu. Tapi kalau untuk peyek, aku nyoba-nyoba buat sendiri. Terus kan teman-teman kalau kita nitip-nitipin camilan kan biasanya nanya camilannya apa aja. Iya, betul. Pink, aku dulu pernah nyoba kerupuk udang juga. Pokoknya yang berupa kerupuk-kerupuk lah. Tak kerupuk-kerupuk. Terus tapi ternyata kalau kerupuk udang itu kan kita juga apa ya, dapat bahannya juga ada yang bagus ada yang enggak. Akhirnya terus aku nyoba buat itu tadi peyek. Kalau kerupuk udang itu tadi buat sendiri atau dari produsen? Aku udah beli di pasar. Karena itu kan kebanyakan ini akhirnya aku nyoba yang bikin peyek, jadi yang produksi sendiri. Ya. Aku bikin peyek kacang sama usus ayam. Awal kan kita nyoba ya, aku kan orangnya tomboy mbak. Iya. Untung punya anak cowok tapi dia chef, jadi diajarin
SPMP ada, halalnya ada, tinggal nanti apa namanya, ya itu ada kesempatan mencoba membuat kemasan yang cantik. Kita nyoba permainan berwarna pelan-pelan. Berarti ini kemasannya masih kemasan plastik biasa gitu ya Bu? Itu kan udah ada legalitasnya gitu? Ada. Di semua produk yang tadi ada usus? Ada semua, ada Oh. semua. Di sini ada semua. Aku buat pakai stiker sementara. Oh, bikin sendiri? Iya, yang desain suami. Oh. Suami yang desain, terus aku tinggal nyetak. Ya kan suami pinter bikin ini Mbak, Iya. desain. Jadi semua dia mesti kita lakukan sendiri. Terus kalau untuk pinjaman aku belum berani karena memang belum waktunya. Iya. Yang jelas aku mesti ada cadangan buku ini. Jadi untuk minjem aku istilahnya belum siap lah, intinya gitu aja. Kalau Ada dari keempat ini Bu, mana? Oh iya, iya guys. Mana? Kelihatan nggak? Ini ususnya. Ada lagi Bu? Ada. Nah, Ini, kreceknya. oh ini kreceknya nih. Itu krecek. Sayangnya barangnya pasti Empingnya. itu mana buku nih. Nah ini Peyek kacang. Ini peyek kacang. empingnya sebenarnya habis goreng sih aku Oh, tak iya. apa-apa tuan, tapi karena emping harganya sekarang kita kalau minta tolong orang kan jempolnya mahal banget. Oh jadi ini tuh emping ibu bahannya dari ibu, cuma Iya. kalau orang untuk kan? Aku beli ininya, minjonya, Iya, minta tolong ini karena tadinya kan aku juga ngambil, tadinya juga ngambil tapi aku nyoba, pernah juga nyoba buat sendiri ternyata capek. Iya, wah capek. Makanya terus aku akhirnya sekarang tinggal ambil mentahnya, pokoknya tinggal goreng, Iya. tak kemas seperti ini. Oh jadi ini di rumah goreng nih? Iya, aku goreng. Oh, Nah, ini iya, iya, stiker-stikernya jadi Ini stikernya. aku punya ide apa yang jadi plastik langsung tak iniin, tapi ini rusak kan? Oh. Jadi plastik. Iya 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 Kayak iya. tadi tuh, terus aku beli ininya, untuk biar orang bawanya. Iya. Jadi ada mereknya nih. Ya, ini baru awal-awal. Terus aku kepengennya sih nanti kalau krecek itu supaya orang nggak takut kolesterol, mau tak bikin kayak season gitu. Iya. Jadi kemasannya kecil, Lebih modern juga. Orang istilahnya nggak punya rasa ketakutan kolesterol, tapi dia bisa mengikuti. Iya. Betul. Nih Bu, dari empat produk Empat. yang ibu punya nih mana yang paling laris gitu? Krecek ya. Aku dulu dipanggilnya Bu Krecek, bukan Bu Nuni tapi Bu Krecek. Karena orang udah taunya ibu nih Iya, krecek kan. ini kan istilahnya tambahan. Kayak Iya, emping, betul. peyek itu Iya, tambahan. tambahan. Kita dulu awalnya kan krecek. Nah, aku di GMB itu di situ dibilang produsen. Aku kan waktu di kelas itu pernah belajar bikin GMB ya. Kalau sekarang apa itu namanya? Kalau dulu GMB Google My Business School. Aku konsultasi sama mentornya supaya naik ratingnya cepat. Kan aku udah bilang, Pak, tapi saya kan tidak buat sendiri. Iya. Tapi saya bisa dibilang tangan kedua dari orangnya itu. Orang Gak pertama. apa-apa, Mbak Nuni tulis produsen gak apa-apa katanya itu. Tapi ternyata bener cepet naik. Iya. Saya kadang-kadang kayak bingung. Kamu datang dari mana? Tahu Bu, receknya ini. Kalau dulu kita bisa stok ya, sekarang nggak bisa stok. Makanya kalau ini aku bilangnya PO. Jadi PO. Jadi kalau misalnya dia mau datang ke sini, satu hari sebelumnya pesan dulu. Jadi Karena kan- biar ibu ngambil dari sana gitu Iya, ya. aku ngomong dulu sama sana, tolong siapkan itu satu. Keduanya, kan kita kan kalau dapat kulit sapi yang nggak bagus, saya cuma nggak jualan. Oh, emang kadang ada yang nggak bagus kan dari sana tuh Bu udah digoreng gitu. Tetap beda kalau kulitnya dia nggak bagus, kurang. Kadang ada yang kayak kurang ngembang atau gimana gitu Iya. ya mungkin ya masih atos gitu. Makanya kan saya kebetulan sama suami emang dari dulu ya kita mainan pariwisata itu aja juga kita jual objek wisata misalnya Borobudur, tapi aku belum pernah ke Borobudur, belum tahu ini aku nggak akan jual. Jadi saya harus datang dulu, saya lihat dulu karena kadang-kala orang itu masak sesuatu itu udah dari kapan
goreng. Ntar habis maghrib mulai buka, tutup lagi. Di sini kan kafe-kafe mbak. Iya. Jadi pada tutupnya itu rata-rata jam 3 jam 4 tutup. Ntar sebentar subuhan mau tidur aja nggak Iya. bisa, tentu belanja Masuk lagi lagi, tuh. belanja udah nyicil motor. Saya bukannya gemuk malah gemuk. Betul. Ini lebih efektif, efisien, simpel Ya, juga kan. tadinya saya untuk usaha ini 5 hari sekali pasti saya goreng. Tapi habis pandemi ini juga tempat-tempat yang saya titipin walaupun udah mulai banyak, tapi masih situasinya nggak kayak dulu. Jadi istilahnya apa ya? Saya ini goreng ini sekarang kadang-kala seminggu sekali, kadang-kala 15 hari sekali. Tuh. Jadi udah nggak standar kayak dulu lagi, tapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk tetap jalan. Gimana ibu memanage keuangan untuk modelnya yang dulu gitu, pernah dapat pencapaian yang besar nggak gitu? Ada Sebenarnya kalau yang besar banget enggak. Keuangan ya sama ruko ini itu aja. Iya. Jadi kalau ditanya dapat banyak banget enggak, tapi yang jelas itu. Pernah naik keuntungan sampai berapa gitu bu nominalnya? Kira-kira Sebenarnya sih aku nggak pernah tak hitung mbak. nggak pernah hitung? Enggak. Ya Allah bu. Ada sih buku kadang-kadang, tapi kadang-kadang ya itu tadi udah nulis bener-bener entah lupa. Jadi ada yang kelewat. Tapi kalau dipikir sebulan misalnya aku belanja habis sekitar 2 itu bisa masukkan. Oh gitu ya. Iya. Yang jelas masuk ya Iya. udah keluar lagi. Tapi yang jelas kita adalah lebih gitu. Ada untuk Tapi modal kalau- lagi kan. Ya, ada gitu. Nah, kalau untuk pemasarannya nih bu, ini ada yang online gitu ya? Ada yang WA, WA. terus ya tak titipin. Oh iya tadi ya kan saya dapatnya dari Maps ya. Apa tuh? Maps nggak tahu tiba-tiba produsen krecek gitu kan. Udah aku hubungin aja ya. Oh, gitu berarti GMB lewat GMB. Oh mungkin bisa Terus, jadi. kan aku kemarin baru belajar lewat mana ini ya? Lewat yang ini nih mbak, baru kemarin dari dinas ini nih, Kemenkref ini. Heeh. Nah ini juga malah nanti sampai ke luar negeri nih mbak. Iya. Kompetitor. Oh iya. Jadi kemarin kita habis yang UKM itu diajak ke ini, tapi aku belum munculin, tapi aku sudah ada kalau di presentasi aja sih sudah ada. Iya. Ya Kalau bagus dong misalnya- bu, bisa go internasional. Insya Allah. Oh krecek. Pokoknya saya kadang-kadang kalau pas nggak ada anteran, Mbak Nuni bisa nggak nganter di mana aja? Kalau kira-kira pembeliannya lumayan kan? Oh diantar gitu ya. Kadang orang ngambil sendiri ke sini. Ya, gitu. kadang juga ngambil sendiri. Sehari sebelum. Ya. Tapi ada juga kalau pas waktu aku masih tetap jam berapapun 24 jam aku buka, bisa dibilang jam 11 malam kadang-kala orang tiba-tiba kan, ini aku kesana ya ngambil kreceknya kata itu. Ya udah aku siap. Tapi Tapi saat ini sistemnya PO. ya PO, sistem PO. Kayak kemarin ada dari Palembang, dia lihat dari IG. Jauhnya. Tuh, kebetulan dia main ke Jogja, terus dia lagi IG toh, terus langsung pesen, Bu, mau nanya kreceknya siap nggak ya? Gitu. Kalau kreceknya nggak siap, tapi kebetulan aku pas lagi buat usus, tadi itu terus lagi ada pesanan, Ya, terus sekalian juga nawarin. oh ibu juga jualan usus, kata iya. Ya udah dia bu, saya beli ususnya sekilo, kata dia gitu. Ya udah, terus akhirnya tak buatin, malamnya diambil. Alhamdulillah orangnya cocok. Dan kebetulan aku juga waktu itu ada sih krecek cuma kecil-kecil gini pas mau tak antar kan, tak kasih ke dia tuh. Iya, Jadi dia bilang nggak dapat krecek tapi dapat usus. iya, dapat Terus aku juga kasih tahu besok-besok kalau pesan PO. Karena aku nggak stok barang kan juga nanti susah. Masalahnya kalau kita makanan kayak ayam geprek gitu aja, dia ayamnya udah Itu kan siap bisa dikulkas. dadakan gitu kan, Tapi kalau kita kan goreng kan harus dua wajan. betul. Kendalanya itu apa tuh? Ya waktunya, karena kalau goreng krecek nggak bener nggak jadi mbak. Jadinya nggak bagus. Kang nih tolong diisi, udah. Kadang-kadang kalau udah merasa ngantuk, aku nggak berani ajak suamiku, Pak anterin Pak.
yang sampai jauh-jauh enggak. Kalau dulu sama sekarang beda. Saya bilang, kalau dulu saya stop, tapi kalau sekarang saya enggak. Pernah sampai luar kota gitu nggak Bu? Ada yang pesen atau nganter ke sana? Kalau pesen itu mau batasan ini sih, karena Solo ini loh, itu aja. Kebetulan lagi juga pas loh, bapaknya mau nganterin. Nih Bu, satu lagi tipsnya bagi kami nih, misalnya mau berusaha juga, mau dari usaha itu gimana tipsnya? Kalau mau sebenarnya mudah ya, kalau kita ada niat satu pasti akan terlaksana. Cuman kalau mau buat usaha itu yang harus diingat, kita legalitasnya dulu. NIB, habis NIB sebenarnya sebelum NIB kita harus ngurus hati dulu, karena hati itu menentukan nama usaha kita. Nanti kalau kita udah punya nama usaha yang sudah diresmikan, kita baru buat NIB. Daripada nanti kita udah buat NIB, nggak taunya namanya harus ganti. Itu kendalanya UKM yang sekarang seperti itu. Iya. Sering-sering banyak teman, kalau kita untuk info supaya kita satu info ini manfaat, dapat yang dari sini, dari yang sini, kedua. Terus sebenarnya semua usaha itu kalau ada niat dan kemauan sebenarnya bisa bantu untuk mbak-mbak Iya. gini ya. Jadi Karena kami bakal ada prakteknya ini Bu. ini coba aja, awal aja reseller dulu nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama seperti saya mungkin nanti pasti kan namanya cewek bisa masak ya. Iya. Pakai tanggung mau Iya. bikin ayam geprek, Iya. ayam ini kayak saya kan akhirnya apa peyek sama usus akhirnya aku jual. Jadi kalau Ibu ini kan termasuk kualifikasi jual online dong ya kan? Iya. Sebelumnya terima kasih Bu, kami dari mahasiswa UST Prodi Manajemen ingin mewawancarai beberapa UMKM di Jogja dan kami tertarik dengan usaha catering yang Ibu jalani. Sebelumnya apa ya nama usahanya Ibu? Loro Blonyo Catering Loro dan Blonyo Meeting Catering. Organis. Latar belakangnya usaha ini tuh gimana Bu? Latar belakangnya karena kita termasuk keluarga yang suka masak. Ya dari awalnya itu aja. Iya. Kita suka masak, banyak anggota keluarga yang senang masak, terus bisa dibilang rasanya enak, mempunyai nilai jual lah. Dari situ saya tiba-tiba berkeinginan punya usaha ini kuliner. Iya. Gitu. Kalau untuk nama Loro Blonyo, ya itu terinspirasi dari mana Bu? Loro Blonyo kan dari bahasa Jawa. Sebenarnya bahasa Jawa yang artinya dua hati menjadi satu. Loro kan dua bahasa Jawanya. Iya. Nah kalau Blonyo itu membaur, bersatu. Nah, jadinya kan manten itu kan dua hati menjadi satu. Yang disimbolkan dengan dua patung itu, cowok cewek yang mungkin Mantannya gitu ya. Iya. Tapi itu ceweknya ada yang pecah jadi banyak cowoknya ini. Iya. Oh dari situ. Iya. Oke. Kalau berdirinya ini udah sejak kapan Bu? Dari tahun 2009. 2009. Usaha ini. Berarti kalau untuk karyawannya Bu? Kalau karyawan itu kita banyak freelance-nya. Kalau yang tetap itu kita 2 orang. 2 orang. Kalau seperti ini untuk wedding event itu kan banyak freelance. Seperti yang masak itu kan freelance karena apa? Karena kita mengundang mereka saat kita ada event. Oh gitu. Itu karena kan manten itu enggak tiap hari ada. Ya kita mintanya tiap hari ada ya Mbak ya manten. Iya, ada. Tapi anak ya rezeki itu kan yang ngatur yang di atas ya itu kebanyakan hari Sabtu Minggu kalau manten itu. Masaknya di sini gitu. Iya. Terus dibawa ke tempat manten. Ke lokasi. Oh, ke lokasi. Dan itu karyawannya cuma 2 ya Bu ya? Ya enggak. Kalau karyawan 2 itu kan yang tetap aja. Oh yang tetap. Yang tetap itu kan ngurusi gudang, ngurusi
inventaris gudang. Kalau yang udah mulai masak, Iya. misalnya yang masak itu 500 porsi, itu 4 orang gitu. Kalau 1000 porsi itu 6 orang. Orang-orang sini Bu yang kerja Orang-orang sini tetangga yang gitu ya. masak. Tapi kalau untuk yang di lokasi itu dari mana-mana. Maksudnya kan kita jawil satu ketua yang kita tunjuk, cariin orang 15 gitu untuk itu loh, sinoman atau waiter. Oh iya Itu kan waiternya. bahasa Jawanya sinoman. Iya. Nah itu kita tinggal minta sesuai porsi, misalnya 500 porsi butuh 10 orang waiter lah gitu. Gitu. Jadi itu freelance. Freelance betul. Terus modal awal Ibu waktu memulai usaha ini berapa Bu? Modalnya saya nggak banyak karena kan untuk event wedding ini itu tuh misalnya peralatan masak, terus peralatan untuk event seperti piring, stanis gitu kan banyak persewaan. Oh nyewa gitu bisa? Bisa. Jadi kita kalau belum punya modal, kita sewa. Kita sewa dulu. Nah nanti kalau udah kita labanya ngumpul buat beli Nyicil. seperti itu. Jadi modal yang tetap harus keluar itu kan untuk pemasaran sebenarnya, pembuatan brosur, terus mungkin kita ke website gitu aja. Dan sewa menyewa itu tadi. Kalau untuk modal harus berapa juta, berapa ratus juta itu sebenarnya enggak harus. Jadi itu. dulu Ibu keluarnya tuh berapa duit gitu waktu awal? Waktu Kira-kira. awal bikin brosur dan pemasaran tuh paling enggak ya 2 jutaan lah. Itu baru brosur sama pemasaran. Iya. Belum untuk ngolah-ngolah ini kan dari duit Ibu dulu toh. Nah iya, ngolah apa? Ngolah makanannya. Masak. Oh itu harus DP. Oh DP dari Harus mantennya ada, itu. DP dari tamunya. Kalau enggak DP, nanti takutnya sana melarikan diri. Iya betul. Betul. Dan memang harus ada baiknya lunas sebelum acara kayak gitu, karena kan yang pesan-pesan itu kan kita nggak kenal sebelumnya. Betul. Anggap aja mereka tuh orang lain gitu, itu orang lain yang minta tolong kita, makanya harus ada DP untuk keseriusan pesan. Terus nanti kalau udah sebelum acara gitu ya, alangkah baiknya bisa lunas untuk sebelum acara. Betul. Terus kalau ini modalnya tuh cepet baliknya gitu nggak sih Bu? Oh cepet ya? Ya kalau udah konsumen itu pelunasan itu kan Udah balik modal? udah balik modal. Kan kita misalnya udah pelunasan misalnya 5 juta misalkan gitu. Nah itu kan nanti kita buat bayar sewa berkakas, buat bayar tenaga, nah gitu-gitu itu. Iya betul. Terus kita tinggal terima labanya sisa dari itu. Terus kalau untuk gaji karyawannya tuh gimana Bu? Kan pasti digaji toh? Gaji karyawan kan selesai kerja langsung kita kasih honor. Per orangnya kira-kira berapa itu Bu? Per orang 100.000 Oh, per satu event. per satu eventnya? Iya. Iya. Oke. Nah, gimana cara Ibu ngatur keuangan itu tadi, pengeluaran sama pemasukan ya? Ya. Ya, kita pembukuan diusahakan tertib dalam arti meskipun kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan bisnis itu kan susah ya kita ngaturnya karena belum banyak konsumen yang masuk. Tetap kita misalnya itu kita campur, tetap ada tulisannya. Tulisan itu maksudnya catatan Gabung. catatan pengeluaran dan pemasukan itu kan harus ada. Nah itu nanti kita lihat labanya berapa dari situ.
Itu meskipun nanti uang itu sementara kita campur antara bisnis dan keluarga, tapi kan ada tulisannya bahwa masuk uang sekian, terus kita pakai modal itu sekian, nanti sisanya sekian kan kelihatan. Iya. Semua kan ada nota. Ada notanya, Nah, itu. dicatat semua gitu ya. Dan nanti kalau udah kita lama jalan kan udah bisa kita pilah antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan bisnis, itu kan bisa. Kalau untuk awal-awal pasti belum bisa, Iya. karena modal kebutuhan keluarga dan bisnis mesti campur. Masih nyampur ya. Sekarang udah beda gitu tapi kan Bu. Iya, udah. Kalau untuk kualifikasi SDM-nya nih Bu, yang mau Ibu rekrut untuk bisa bekerja nih, itu gimana orangnya gitu loh? Yang penting jujur dan tanggung jawab. Kalau untuk keahlian kita bisa ajari. Kalau untuk jujur itu yang susah, paling susah. Jadi punya tenaga yang jujur itu udah alhamdulillah. Betul. Pekerjaan yang bisa kita lihat dan kita pelajari itu kan nanti mudah untuk diterapkan mereka. Betul. Itu. Terbiasa juga nanti Iya. kan. Kalau orang udah serius kerja kan otomatis mereka udah tahu ini harus begini, kalau ini harus begini kan gitu. Nanti jalan sendiri. Terus kendalanya Ibu saat menjalani usaha ini itu apa? Kendalanya nah itu tadi konsumen itu kan orang asing, orang yang nggak kita kenal ya. Apa Ibu pernah ditipu gitu? Oh iya pernah. Iya. Oh. Sering ya Bu? Ya nggak sering, ada. Itu mungkin masih awal-awal ya, waktu awal-awal dulu. Iya, awal-awal kan saya belum menerapkan lunas DP sebelum dulu. acara. Kalau DP pasti DP, iya. harus DP. Nah itu pelunasan sebelum acara itu harus sebenarnya. Kecuali kita udah sebenarnya kan kalau kita udah lama ngejalanin usaha itu kan feeling kita jalan. Iya betul. Kok ini orang gimana gitu kan? Belajar dari kesalahan yang kemarin gitu kan. Nah itu orang-orang seperti itu yang nggak tanggung jawab itu. Berarti pada saat itu dia sudah pesta pernikahan ini, Ibu baru menagih gitu? Ya kan udah jalan ya, selesai pestanya. Nah, kita kan terapkan kalau belum lunas 1 hari setelah acara lunasan gitu kan. Terus saya tunggu sampai 3 hari, seminggu kok nggak ada etikat baik. Terus saya tagih kok juga sulit gitu kan. Kalau nagih ke sana kadang hanya air mata yang dikasih. Oh iya drama. Aduh. Ya begitulah lika-likunya. Jadi kendalanya cuma itu saja apa Bu? Atau kayak bahan-bahan Oh potongan? ya, kalau saat bahan-bahan itu misalnya cabai pernah sulit. Nah, itu mahal toh. Tapi itu udah resiko ya. Kalau kita di brosur kan nggak ada harganya, otomatis ya nggak bisa dirubah lagi toh ya. Susah. Harus gitu. Tetap laba. Jadi harganya juga tetap kurang. gitu ya. Kecuali kalau setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Sebelum dan setelah Lebaran itu kan harga naik. Iya. Nah itu saya bisa umumkan dulu kalau Lebaran sampai +7 gitu kita naik berapa persen. Gitu. Karena kan orang mesti maklum, oh ini harga-harga setelah Lebaran ini masih naik. Jadi mereka memaklumi. Pemasarannya ini Bu gimana? Selain dari brosur itu tadi. Pemasaran selain dari brosur, kita dari website seperti Maps gitu. Ya, nah, kalau di Google nanti dibuka loro Gunung Catering kan muncul lah seperti itu. Oh iya. Kalau yang seperti kalau misalnya pengen ke McDonald gitu kan muncul tuh yang mana gini Iya. itu kan
nanti pencariannya bisa di catering Jogja muncul Loro-Blonyo, catering murah dengan kata-kata kunci seperti itu nanti kan ikut muncul. Terus ada lagi kayak di sosmednya gitu Bu? Ada sosmed, Instagram, Loro-Blonyo juga. Nanti ya. Iya ini, makanya saya nanya gitu. Di Instagram ada, di Google masuk di TikTok ada, TikTok FB ada. TikTok apa namanya Bu? Udah belum ya TikTok ya? Lupa ya? Nanti cari. Iya nanti coba dicari Bu. Kalau ada screen akunnya. Oke. Ya. Sama Facebook Loro-Blonyo juga. Iya. Loro-Blonyo. Ada yang lingkaran putih terus simbolnya warna hijau itu. Oh iya. Wajib mengikuti loh. Iya. Siap Bu, siap. Terus nih Bu, tips pengusaha dari untuk kami gitu. Tips dari Bu. Tips pengusaha ya. Harus gercep, dalam artian gercep kita punya ide mau usaha apa gitu. Mikirnya jangan terlalu lama. Jadi harus nekat. Ya harus nekat. Nanti kalau terlalu lama lama malas. Iya. Misalnya pengen buka bakso, warung bakso gitu. Kalau udah punya gitu, ya kita langsung survei tempatnya, lokasinya mau gimana, terus resep-resep yang enak tuh harus dikasih apa gitu, terus kita langsung aja tindakan gitu loh, langsung buka gitu. Nanti kalau kelamaan setelah disambet orang, lama-lama banyak saing gitu. Ya sebenarnya banyak pesaing tuh nggak apa-apa, karena kan memang jualan bakso kan udah memasyarakat misalnya gitu, nggak apa-apa. Tinggal kita kasih gebrakan yang menarik ya, ciri khasnya pengen apa gitu. Seperti itu. Kalau ini Bu, omset per eventnya itu berapa Bu? Kalau Bu Omset bersih apa kotor? Bersih ya. Bersih ya. Kira-kira itu bersih berapa? kalau misalnya Atau kadang beda-beda gitu ya? Beda-beda karena kan tergantung dari harga menu yang dipesan. Emang kisaran menunya dari harga berapa sampai berapa Bu? Dari 24.000 sampai 38.000. Loro-Blonyo nggak mahal-mahal kok, nggak tinggi-tinggi kok harganya. Itu ada brosur kalau mau lihat. 38.000 itu per gimana Bu? Ya per porsi. Nggak rugi gitu toh Bu? Ya enggak rugi ya, tak enggak jualan nanti saya. Masa iya? Ini kayak ibarat kata udah dapat nasi kuning, ayam goreng, oh ini harus dikasih tahu. Oh nanti dipoto aja, nanti dipoto. Jadi ini kayak prasmanan toh ya Bu jadinya kan ya? Iya, kalau mantenan kan seringnya prasmanan. Iya tapi kok apa nggak kemurahan gitu loh? Ini kan per porsi, misalnya 38.000 ini per porsi. Nah, terus nanti tinggal tambah Per satu porsi gitu ya? Per orang. Per manusia gitu Per ya? manusia. Oh iya. Mas murah ini. Murah ya? Kalau Di sini ada minumannya juga gitu tuh Bu. iya. Cara produksinya tadi gimana ya Bu? Cara produksi. Setelah saya menerima orderan dari tamu dan udah tiba tanggalnya, paling saya ngereng-ngereng belanja itu 3 hari sebelum acara. Udah nulis belanjaan, beras berapa, bayam berapa, tokolan berapa gitu misalnya. Nah itu setelah itu saya order ke pasar. Terus malamnya datang, misalnya acara tanggal 10 nih, tanggal 10, tanggal 9 sore itu sayuran datang, terus kita garap, Nggak dadak kita itu Bu? kerjakan. Enggak, kalau sayuran harus dadak, Iya sih. kecuali kalau yang nggak dadak itu rolade atau galatin, itu kan harus proses. Iya. Nah itu sehari sebelumnya nggak apa-apa, lalu kita freezer, baru tanggal 9 malam itu kita goreng, terus tanggal 10 paginya Dibantu keluarga gitu Bu? semua.